Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan aspek kebumian, karena bumi telah menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan manusia. Minyak, gas bumi, air, mineral, logam dan non-logam, sumber daya nabati, semuanya tersedia dan tersimpan oleh bumi. Adanya sumber daya kebumian tersebut, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Namun demikian, bumi juga menyimpan potensi bencana yang harus diwaspadai manusia. Manusia sering lupa atau melupakan bahwa bumi juga menyimpan potensi bencana. Kejadian tersebut pada dasarnya merupakan hal yang wajar karena merupakan suatu proses keseimbangan alam. Kejadian tersebut dikategorikan bencana apabila merusak ataupun mengganggu kehidupan manusia, baik yang menimbulkan korban jiwa ataupun kerusakan infrastruktur atau hasil budaya manusia, seperti rumah, bangunan, jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Secara geologis, Kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjaman lempeng bumi, seperti penunjaman lempeng Samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia yang memanjang dari pantai barat Sumatera hingga pantai selatan Jawa, terus ke timur sampai Nusa Tenggara. Adanya proses penunjaman ini ke Pulau Indonesia, terdapat deretan gunung api, terutama dari Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Jalur penunjaman lempeng bumi di wilayah Kepulauan Indonesia merupakan jalur penyebab gempa tektonik yang mana bersifat regional dan umumnya kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Jalur gempa tersebut secara geologis berdampingan dengan jalur gempa bumi. Sebagian jalur gempa bumi tersebut berada di laut sehingga sangat berpotensi menimbulkan bencana tsunami. Wilayah barat Pulau Sumatera merupakan salah satu kawasan yang terletak di pinggiran lempeng aktif ini. Hal ini dapat dilihat pada kejadian gempa bumi di wilayah ini karena wilayah ini adalah pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan lempeng tektonik Eurasia. Sumber gempa di wilayah ini tidak hanya berasal dari pertemuan lempeng tektonik tersebut, tetapi juga karena adanya sesar Mentawai atau Mentawai Fault System dan sesar Sumatera atau Sumatera Fault System. Dengan adanya 3 sumber gempa bumi tersebut menambah kompleksnya tektonik wilayah Sumatera dan menyebabkan wilayah Sumatera merupakan daerah yang rawan terhadap gempa. Jalur penunjaman lempeng bumi di wilayah Kepulauan Indonesia merupakan jalur penyebab gempa tektonik yang mana bersifat regional dan umumnya kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Jalur gempa tersebut secara geologis berdampingan dengan jalur gempa bumi. Sebagian jalur gempa bumi tersebut berada di laut hingga sangat berpotensi menimbulkan bencana tsunami. Jalur penunjaman lempeng bumi di wilayah Kepulauan Indonesia merupakan jalur penyebab gempa tektonik yang mana bersifat regional dan umumnya kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Jalur gempa tersebut secara geologis berdampingan dengan jalur gempa bumi. Sebagian jalur gempa bumi tersebut berada di laut hingga sangat berpotensi menimbulkan bencana tsunami. Provinsi Sumatera Barat berada di antara pertemuan 2 lempeng benua besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia dan patahan sesar Semangko. Di dekat pertemuan lempeng terdapat patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah seismik aktif. Menurut catatan ahli gempa, wilayah Sumatera Barat memiliki siklus 200 tahunan gempa besar yang pada awal abad ke-21 telah memasuki masa berulangnya siklus tersebut. Berdasarkan katalog gempa bumi BMKG, gempa bumi yang terjadi di Sumatera tersebut, baik gempa bumi yang terjadi di subduksi, sesar Mentawai, dan sesar Sumatera telah menyebabkan kerusakan bangunan dan juga korban jiwa, yaitu dimulai pada tahun 1926. Gempa bumi terjadi di sekitar Danau Singkara yang menyebabkan 354 orang meninggal dunia. Kejadian gempa bumi selanjutnya berturut-turut pada tahun 1977, 1979, 1993, 1994, 1995, 1998, 2004, 2005, 2007, 2008,
2009, dan 2010. Beberapa gempa bumi tersebut, di samping menyebabkan kerusakan bangunan, juga menimbulkan tsunami. 13 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 September 2009, pukul 17:16 waktu Indonesia Barat, seluruh wilayah Sumatera Barat merasakan guncangan gempa bumi yang sangat kuat. Guncangan yang disebabkan oleh gempa bumi tersebut juga dirasakan di kota-kota Sumatera lainnya. Bahkan guncangan tersebut terasa sampai ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga di Jakarta. Gempa bumi tersebut telah menyebabkan sedikitnya 1.100 orang meninggal dunia, 2.180 orang luka-luka, dan 2.650 bangunan rumah rusak berat dan ringan, termasuk gedung-gedung kantor, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, jalan, jembatan, dengan kerusakan paling parah sepanjang pantai barat Sumatera Barat. Juga telah menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi terputus. Besar korban karena sebagian reruntuhan bangunan. Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Penyebab gempa bumi dapat berupa dinamika bumi atau tektonik, aktivitas gunung api, akibat meteor jatuh, longsor di bawah muka air laut, dan ledakan bom nuklir di bawah permukaan. Gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang paling umum terjadi dan merupakan getaran yang dihasilkan dari peristiwa pematahan batuan akibat benturan dua lempeng secara perlahan-lahan itu, yang akumulasi energi benturan tersebut melampaui kekuatan batuan di bawah permukaan. Proses terjadinya gempa bumi sebenarnya bermacam-macam, di mana gempa bumi terjadi saat ada batuan yang ada di kerak bumi mengalami tekanan dan menyebabkan lempengan bergesekan. Lempengan tersebut bisa jadi antar samudra maupun antar benua. Ketika terjadi tumbukan, maka gempa bumi akan terjadi. Namun, proses ini merupakan gempa yang paling umum. Beberapa jenis dan penyebab terjadinya gempa bumi. Proses terjadinya gempa bumi berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat terbenturnya lempengan bumi atau bergesernya lempengan bumi. Hal ini menimbulkan efek pada permukaan bumi yang akhirnya menyebabkan gempa. Seperti yang dijelaskan, gempa tersebut paling umum terjadi dan bisa dimulai dengan skala yang bermacam-macam, mulai dari skala rendah hingga yang sangat besar. Proses terjadinya gempa bumi tektonik berawal dari adanya interaksi antar lempeng yang dapat menyebabkan lempengan lain akan masuk atau menyusup ke bawah dan biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi ataupun getaran akan merubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai gedung dan sebagainya. Proses terjadinya gempa bumi berdasarkan jenisnya yang berikutnya adalah gempa vulkanik. Gempa jenis ini datang dari fenomena gunung meletus atau bencana akibat keluarnya magma dari perut bumi. Gunung memiliki massa aktif, di mana gunung bisa meletus dan mengeluarkan magma akibat tekanan yang ada dan juga energi bebatuan yang memang sudah waktunya dikeluarkan atau diletuskan. Kita tentunya sudah tahu bahwa erupsi gunung biasanya diawali dengan getaran atau gesekan antar magma dan perut bumi yang akhirnya menimbulkan gempa. Jika gunung tersebut ada di laut, maka menimbulkan gempa disertai gelombang laut atau bencana tsunami. Selanjutnya adalah gempa ekstraterestrial. Gempa ini terjadi yang disebabkan oleh adanya meteor atau benda langit yang masuk dan membentuk atmosfer bumi. Hal ini dilakukan oleh atmosfer agar bisa melindungi dari bumi dan tidak menolak benda untuk masuk.
sehingga menimbulkan getaran dan akhirnya terasa atau gempa terjadi. Faktor lainnya dari penyebab terjadinya gempa didapatkan dari gerakan inti bumi atau gelombang yang biasanya terjadi, di mana inti bumi memang aktif dan memproduksi lahar untuk bisa menjalankan sumber daya yang ada. Namun gelombang ini bisa menjadi sumber utama mengapa terjadinya getaran atau gelombang yang terasa sampai permukaan bumi. Namun, getaran ini bersifat ringan dan biasanya tidak terlalu terasa karena manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Berbicara soal gempa bumi, sebenarnya fenomena ini dapat terjadi jutaan kali akibat adanya pergerakan lempengan bumi yang aktif. Namun, kembali lagi getarannya tidak terasa dan hanya beberapa gempa yang memiliki skala besar saja yang terasa oleh manusia. Biasanya diukur dalam skala Richter dengan ukuran mulai dari 1 getaran ringan sampai dengan 9 getaran merusak. Mengenai gempa memang merupakan hal yang menyeramkan dan perlu diwaspadai. Namun, perlu Anda ketahui bahwa kita tetap tidak bisa lari dari fenomena alam yang akan terus terjadi ini. Namun, kita tetap bisa berjaga dan mencari cara untuk menangkal kemungkinan yang terjadi, minimal menyelamatkan diri dan keluarga tercinta.